Oke Bunda, tolong dijawab dengan jujur ya. Suatu hari Bunda ngelihat anaknya naik-naik, anaknya manjat, anaknya pecicilan. Bunda omongin tuh ke anaknya, nak jangan naik-naik nak. Nah ya Allah nak, berhenti sebentar nak, jangan lari-lari, dan seterusnya. Tapi anaknya tetap masih pecicilan, masih lari-lari, masih naik-naik, dan seterusnya. Nah beberapa menit kemudian itu anak datang ke kita, datang ke Bunda dalam keadaan menangis dan kakinya berdarah. Bunda tadi aku jatuh nih sakit banget. Respon Bunda gimana? Atau suatu hari Bunda eh, menyampaikan kepada anaknya agar anak mau belajar. Bunda wanti-wanti, Bunda omongin tuh agar anak mau belajar. Udah berbusa nih, Bunda sampaikan kepada anaknya dan anak gak ngedenger juga. Anaknya masih santai. Besoknya ujian. Tiba-tiba hasil ujian dibagikan dan anaknya remedial. Terus apa yang Bunda sampaikan? Atau hal sejenis lainnya, Bunda sudah mewanti-wanti anak, Bunda sudah nasihatin anak, ternyata anaknya nggak ngedenger. Dan ternyata apa yang Bunda khawatirkan, kejadian. Maka apa yang Bunda lakukan saat itu? Ya, refleks kita akan menentukan bagaimana hubungan kita dengan anak kita ini berjalan dengan baik atau enggak. Nah, yang kebanyakan terjadi dari hasil survei saya adalah banyak ibu-ibu yang refleksnya langsung emosi, refleksnya langsung marah. Mama bilang juga apa? Jangan naik-naik. Tuh, sekarang kejadian kan? Tuh kan, nggak nurut sih sama mama. Makanya lain kali dengerin ya kalau bunda ngomong. Dan seterusnya, hal sejenisnya dilakukan. Gitu. Bahkan ada yang sampai menyalahkan dan menghakimi anaknya. Nah, bunda, sekarang coba bunda bayangkan. Ya. Yang dibutuhkan oleh anak ketika jatuh itu adalah teriakan dari kita kah? Omelan dari kita kah? Pelukan dari kita kah? Perhatian dari kita kah? Nasihat dari kita kah? Motivasi dari kita kah? Apa yang dibutuhkan oleh anak? Ya, kakinya lagi sakit, berdarah, gitu. Diomelin. Maka kakinya sakit, hatinya sakit. Gitu. Anak-anak dalam ketika terjatuh itu yang dibutuhkan adalah pelukan dari kita, perhatian dari kita, empati dari kita. Abaikan dulu masalah anak nggak ngedengerin. Itu urusan belakangan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengobati luka hatinya dulu nih. Ini anak dalam keadaan jatuh gitu kan ya. Kakinya sakit, hatinya juga atau jiwanya juga butuh kasih sayang, butuh ada orang yang memperhatikan gitu. Nah, jaga agar jiwanya tidak terluka. Peluk. Pelukan kita itu udah cukup sebenarnya untuk menjadi obat. Ya kan? Dia juga takut, anak juga khawatir. Dia tahu kalau dia nggak nurutin bunda. Anak ujian gagal, dia tahu dia salah gitu. Ada rasa khawatir. Nah kalau kita nggak bisa ngobatin hatinya ini gitu kan, udah mah gagal ujian, diomelin lagi. Oh ini akan makin tambah-tambah buat anak, ya. Terus ke siapa dia ngadu? Kan gitu kan? Atau kayak gini deh, Bunda bayangkan, ya, Bunda bayangkan nih ya, suatu hari Bunda melakukan sebuah kelalaian, ya. Bunda ninggalin motor dalam keadaan tidak terkunci, gitu kan ya. Bunda belanja, tahu-tahu motornya hilang. Bunda sedih, suami pulang. Bunda sambil nangis mengatakan kepada suami, ayah, maafin Bunda ya. Sambil sedih Bunda sampaikan minta maaf dan mengabarkan kalau motornya hilang. Tapi saat itu yang dilakukan suami adalah, sini. Bunda dipeluk, diusap-usap, dan suami mengatakan, nggak apa-apa, mungkin itu bukan rezeki kita. Ya, doakan ya, ayah rezekinya makin banyak. Insya Allah nanti akan kita ganti motornya. Apalagi suami sampai mengatakan, sabar ya, gitu kan ya. Pokoknya respon suami saat itu positif. Gimana perasaan Bunda? Tenang kan? Yang tadinya khawatir, sedih gitu. Ternyata ada respon baik dari suami. Rasa sedih dan khawatir itu jadi hilang. Bahkan Bunda dalam hati akan mengatakan apa? Dalam hati Bunda pasti akan mengatakan, ya Allah, ini suami baik banget ya Allah. Dan dalam hati Bunda akan berjanji, ya Allah, saya nggak akan lalai lagi. Saya nggak akan ngecewain lagi nih orang baik ini. Anak juga kayak gitu. Ketika respon kita positif, maka yang ada dalam pikiran anak apa? Ya Allah, ternyata Bunda gak marah. Ternyata Bunda baik. Padahal kemarin Bunda udah nasihatin, aku gak denger. Ternyata sekarang Bunda gak marah. Ya Allah, besok-besok kalau Bunda nasihatin, aku akan denger lagi. Itu juga akan anak-anak
lakukan gitu. Nah, jadi para bunda yang sekarang hadir di sini gitu. Mari kita ubah bagaimana respon kita terkait dengan kejadian gitu. Ya refleks yang banyak terjadi adalah memang marah, refleks yang banyak terjadi adalah memang kesel. Tuh kan nggak dengerin sih gitu. Tapi coba kita ubah. Kalau respon kita baik terhadap anak kita, maka percayalah hubungan kita dengan anak makin enak. Hati kita dengan anak makin dekat. Gitu kan ya, nggak ada jurang lagi antara kita dengan anak. Sehingga besok-besok kalau anak punya masalah, anak pun nggak akan segan-segan untuk nyerita kepada kita. Gitu. Bahkan ketika dia berbuat kesalahan, gitu kan, dia tahu dia salah, dia berbuat kesalahan, dia minta maaf langsung kepada kita. Kenapa? Karena biasanya yang terjadi respon bunda positif. Kebalikannya ketika respon negatif, anak nggak nyaman. Semakin nggak nyaman anak dengan kita, semakin ada jurang antara anak dengan kita. Ya kan? Hubungan kita dengan anak semakin jauh. Hati kita dengan anak, ikatan hati kita dengan anak semakin longgar gitu. Nah besok-besok anak nggak mau nyerita. Wajar ketika besok-besok bukan cuma nggak mau cerita, tapi semakin nggak mau mendengarkan nasihat-nasihat dan omongan kita. Ya jadi sekali lagi bunda, yang dibutuhkan anak saat anak jatuh, saat anak terpuruk adalah bukan bahkan bukan kata-kata motivasi gitu kan ya, bukan nasihat, tapi yang dibutuhkan adalah rasa empati. Ya, empati dari kita, dukungan dari kita, support dari kita itu melegakan hatinya. Apalagi ya sudah kita support gitu kan, sudah kita motivasi gitu kan, kita tenangkan, baru di kemudian kita membicarakan gitu. Jadikan ini sebuah pelajaran gitu kan. Bahas anak tidak mendengarkan kita itu nanti aja di akhir. Bahas anak tidak nurut dengan kita itu nanti aja setelah semuanya nyaman. Ya. Nanti ketika semua nyaman baru disampaikan. Ya, ini jadi pelajaran buat kita semua bahwasanya bunda melarang kamu, bunda menasihati kamu untuk kebaikan. Ya nak ya. Nah, kita kan sedang sama-sama berproses, sama bunda juga sedang sama-sama berproses, sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kamu. Oh, itu akan nyaman sekali. Ya. Coba bayangkan kalau respon kita negatif ya, bukan cuma nasehatin gitu, bahkan sampai menghakimi dan menuduh anak. Itu luar biasa gitu. Nah, jadi bunda sekalian, kita sama-sama tahu bahwasanya kunci dari komunikasi adalah membentuk rasa nyaman. Kenapa anak mau mendengarkan, kenapa anak mau nurut sama kita? Karena kita membangun rasa nyaman di awal. Nah, bayangkan kalau setiap hari yang kita lakukan adalah respon yang tidak nyaman kepada anak, komunikasi yang buruk kepada anak, maka semakin lama semakin nggak nyaman. Itu baru satu loh, itu baru satu ya. Baru satu gaya komunikasi bunda dan ayah yang membuat anak tidak nyaman. Itu baru satu. Ya, baru satu. Kalau dilihat-lihat lebih dari 10 gaya komunikasi yang membuat anak itu nggak nyaman berbicara dengan kita. Tadi satu, menyalahkan. Ada lagi menuduh nanti, menganalisa, membandingkan, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, oleh karenanya memang butuh kesabaran untuk belajar bagaimana kita bisa merespon segala sesuatu itu dengan baik. Ya bunda ya. Ayah juga nih yang hadir di sini. Bukan cuma butuh kesabaran, tapi butuh proses yang panjang, butuh latihan, butuh kita membiasakan. Bahkan bukan cuma itu, kita juga butuh menetralkan bagaimana rasa yang ada dalam diri kita. Maksudnya mungkin kita pernah digituin dulu sama orang tua kita dulu, gitu kan. Luka-luka pengasuhan kita ini juga butuh dinetralkan. Gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi anak ini dalam keadaan nol lagi. Gitu.